pagi, salam sehat buat anak kelas 12 MIA 12 IIS 1 dan 12 IIS 2. Bagaimana kabar kalian anak kelas 12? Bapak harap kabarnya baik dan sehat selalu. Kembali lagi dengan Bapak Jusman Saragi dalam pembelajaran agama Katolik. Pada pagi hari ini kita akan memasuki pertemuan kita yang ke-12 dengan judul materi panggilan karya atau profesi. Pertama sekali kita harus mengetahui panggilan karya atau profesi dalam pekerjaan itu seperti apa. Nah, pengertian karya atau profesi. Gereja Katolik melalui ajaran sosialnya menaruh perhatian yang serius pada nilai kerja manusia. Manusia diciptakan menurut gambar Allah dan diberi mandat untuk mengelola bumi. Dengan ini, manusia hendaknya menyadari ketika ia melakukan pekerjaan, ia berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Dengan tenaganya, manusia memberikan sumbangan merelasikan rencana Tuhan di bumi. Manusia diharapkan tidak berhenti untuk membangun dunia menjadi lebih baik atau mengabaikan sesama. Manusia memiliki tanggung jawab lebih untuk melaksanakan hal itu. Karena pekerjaan merupakan kunci atau solusi dan masalah sosial, pekerjaan sangat menentukan manusia dalam membuat hidup menjadi lebih manusiawi. Jadi, profesi itu, yang dimaksud profesi itu kerja atau pekerjaan. Baik, pengertian kerja secara umum, pendapat umum mengatakan bahwa orang dikatakan sudah hidup sejahtera bila cukup sandang pangan, papan terjamin kesehatan dan pendidikannya. Namun demikian, kesejahteraan tentu tidak hanya diukur dari sisi duniawi saja. Kesejahteraan juga menyangkut segi batin seseorang, kedekatan seseorang dengan Allah sebagai sumber kehidupan juga merupakan salah satu sisi ukuran kesejahteraan seseorang. Manusia diharapkan sungguh-sungguh menyadari bahwa segala yang duniawi itu berasal dari Allah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Dengan demikian, pekerjaan manusia dimaksudkan Tuhan untuk menguduskan manusia. Pekerjaan atau karya manusia tidak dapat dipisahkan dari manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, sebab Allah melibatkan manusia untuk meneruskan karya penciptanya demi kesejahteraannya dan sesamanya. Pekerjaan yang dilakukan dalam Roh Kudus dan dilakukan dengan sabar dapat menjadi kurban rohani yang jika dipersatukan dengan kurban Kristus dalam Ekaristi Kudus dapat menjadi sarana untuk menguduskan dirinya dan sesamanya. Jadi, arti dan makna kerja menurut ajaran sosial gereja juga bahwasanya menurut Konsili Vatikan kedua, bagi kaum beriman ini merupakan keyakinan kegiatan manusia baik perorangan maupun kolektif atau usaha besar-besaran itu sendiri yang dari zaman ke zaman dikerahkan usaha besar-besaran itu oleh banyak orang untuk memperbaiki kondisi-kondisi hidup mereka sesuai dengan rencana Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah dan menerima perintahnya atau titahnya. Manusia diciptakan supaya menaklukkan bumi beserta segala sesuatu yang terdapat padanya, serta menguasai dunia dalam keadilan dan kesucian. Ia mengemban perintah dan mengakui Allah sebagai pencipta segala-galanya dan mengarahkan diri beserta seluruh alam kepadanya. Sehingga dengan terbawanya segala sesuatu kepada manusia, nama Allah sendiri dikagumi di seluruh bumi. Sabda pewahyuan Allah secara mendalam ditandai oleh kebenaran asasi bahwa manusia yang diciptakan menurut citra Allah melalui kerjanya berperan serta dalam kegiatan Sang Pencipta dan dalam batas-batas daya kemampuan manusiawi sendiri. Ia dalam arti tertentu tetap makin maju dalam menggali sumber-sumber daya serta nilai-nilai yang terdapat dalam seluruh alam tercipta. Kebenaran itu tercantum dalam kitab Kejadian yang menyajikan
karya penciptanya dalam bentuk kerja yang dijalankan oleh Allah selama 6 hari, sedangkan ia beristirahat pada hari ke-7. Selain itu, kitab terakhir kitab suci mengembangkan sikap hormat yang sama terhadap segala yang telah dikerjakan oleh Allah melalui karya penciptanya, bila menyatakan agung dan ajaiblah segala karyamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itu senada dengan kitab Kejadian yang menutup lukisan setiap hari pencipta dengan pernyataan, dan Allah melihat bahwa itu baik adanya. Nah, baik anak kelas 12, mari kita amati gambar berikut. Ada 3 bagian atau 3 gambar yang ada di slide PowerPoint Bapak ini. Kita amati gambar yang pertama. Nah, kalau kita lihat gambar yang pertama, ada 3 orang yang sedang bekerja menggunakan laptop dengan smartphone mereka atau handphone mereka. Nah, kira-kira pekerjaan apa nih? Nah, mungkin kamu sudah mengetahui pekerjaan apa yang dilakukan oleh mereka ini dalam gambar PowerPoint slide Bapak ini. Karena dari segi pakaiannya sudah nampak ya, jelas bahwasanya pekerjaan mereka ini kerja kantor. Yang kedua juga seperti itu. Yang kedua ini juga gambar seorang pemimpin yang sedang mengorganisir bawahannya atau mengarahkan bawahannya. Nah, yang ketiga juga gambar orang yang sedang bekerja di depan komputer. Mungkin jelas ya, sudah tahulah apa pekerjaan dari gambar berikut ini. Kita lanjut. Nah, untuk tugas kamu anak kelas 12 ada 2. Yang pertama, jelaskanlah jenis pekerjaan apa saja yang ada pada ketiga gambar itu. Ketiga gambar itu inilah yang dimaksud ya. Ini ya, 1, 2, 3. Gambar 1, 2, 3. Yang kedua, jelaskan dan terangkanlah apa yang dimaksud dengan kerja dan apa tujuan bekerja. Jadi soal nomor 2 ini, apa yang dimaksud dengan bekerja, apa yang dimaksud dengan kerja itu pengertian kerja. Seperti itu ya, anak kelas 12. Bapak harap kalian mengerti dan tetap semangat dalam pembelajaran agama Katolik. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Saya Bapak Josman Saragi mengucapkan terima kasih.